Nah, jadi menurut cerita, karena pelungguh di sana di Sulawesi Tengah, pernah kami dengar cerita di Sulawesi Tengah ada uang Nahdlatul Wathon yang sekian gudang banyaknya. Nah, bagaimana pengalaman Sida? Ada orang yang ceritakan saya di Lombok bahwa uangnya Nahdlatul Wathon, uangnya Ummuna bergudang-gudang di sana. Nah, mumpung Sida, mumpung pelungguh yang berada di Sulawesi Tengah, menjadi ketua pondok pesantren, menjadi tuan guru besar di sana, menjadi ustadz, menjadi orang terpandang, orang yang lama di sana. Benar enggak itu? Cerita-cerita orang seperti itu. Mohon cerita dari pelungguh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi semuanya itu adalah salah satu karomah daripada Ummuna, pengurus besar Nahdlatul Wathon pada waktu itu. Jadi tiang diperintahkan, yang tersuruh si Ummuna cari Bapak Maulana Syekh di mana ada dia punya makam. Nah, itu pada waktu itu tahun 2014. Ya. Jadi setelah kami mengadakan pertemuan dengan keluarga yang ada di Palu, keluarga daripada Bapak Maulana Syekh, ya, yang mengaku dia sebagai keluarganya pada waktu itu. Nah, jadi setelah kami mengadakan pertemuan musyawarah, ya, untuk mencari kebenaran apa yang disampaikan sama orang-orang yang ada di Palu, bahwa dia adalah merupakan keturunan daripada Syekh Farintangi. Ya, jadi Bapak Maulana Syekh niki namanya kalau di Palu niki Syekh Farintangi. Nah, jadi lengkap silsilahnya juga di situ. Nah, jadi pada waktu itu Ummuna Hajah Siti Raihanun mengatakan kepada tiang, sekarang tiang ingat Abror, apa yang pernah dikatakan sama Bapak Maulana Syekh waktu kelas 5 SD pada waktu itu. Jadi Maulana Syekh mengatakan bahwa Raihanun, ada keluargamu di Sulawesi. Nah, jadi pada waktu kelas 5 SD Ummuna pada waktu itu Bapak Maulana Syekh menyampaikan bahasa seperti itu. Nah, jadi pada waktu Ummuna ada di Palu, beliau ingat bahwa ternyata betul apa yang disampaikan sama Bapak Maulana Syekh pada waktu kelas 5 SD. Nah, jadi semenjak itu tiang diperintahkan sama Ummuna, istilahnya untuk investigasi lah gitu. Dan disuruh carilah keberadaan Bapak Maulana Syekh. Di mana dia berada, Abror cari. Nah, akhirnya pada waktu itu tiang mengadakan perjalanan sekitar 3 bulan keliling Sulawesi. Sulawesi Tengah. Nggih, Sulawesi Tengah. Ya, tiang keliling untuk mencari, bukan, mencari di mana ada Bapak Maulana Syekh. Jadi kan di situ ada makam-makam tua, di situ ditampilkan foto di situ. Ternyata foto Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi sebelum tiang mengadakan itu, tiang konsultasi dulu dengan sama Habib, para habaib yang ada di Sulawesi Tengah niki, dia Palu. Karena sebagian mereka banyak yang mengetahui tentang Bapak Maulana Syekh niki. Ya, di antaranya adalah Syekh Habib As-Saleh As-Sagaf, ya, itu disebut dengan Syekh Saleh Rotan, ya. Kenal Bapak Maulana Syekh. Jadi beliau kenal. Beliau mengatakan bahwa saya lebih kenal Bapak Maulana Syekh itu ketimbang Ustadz, katanya. Pada waktu itu baru pertama tiang kenal sama beliau. Jadi saya lebih kenal beliau itu. Nah, jadi tiang konsultasi. Ya, baru saya mengadakan perjalanan terus. Nah, setelah sekian bulan tiang mengadakan perjalanan, kemudian tiang dapat perintah lagi dari Bapak Maulana Syekh pertama. Maulana Syekh, jadi pada waktu itu selalu mendampingi tiang pada waktu itu.
di sana, di sana, di sana. Ayat yang cuma berjalan untuk mengikuti petunjuk saja pada waktu itu. Masih hidup beliau? Siapa? Maulana Syekh waktu itu? Sudah meninggalkan tahun 2014 ini kejadiannya. Tahun 2014. Nah, jadi setelah sudah Tiang merasakan terlalu capek, Tiang coba konsultasi dengan Bapak Maulana Syekh. Akhirnya beliau datang, beliau datang. Jadi Tiang ditanya sama Bapak Maulana Syekh, sudah berapa kamu dapatkan makam saya? Itu bahasa Indonesia. Tiang jawab baru cuma 7 saja. Oh, jadi belum apa-apa katanya Maulana Syekh. Jadi lewat mimpi apa lewat? Bukan, secara langsung. Iya, jadi Bapak Maulana Syekh datang secara langsung. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa 1000 kali 1000 berapa? Jangan jawab ya 1 juta. Ya, seperti itulah banyaknya. Makam beliau. Makam. Ya, seperti itu banyaknya. Jadi kamu enggak mampu. Jadi kamu tidak akan mampu. Seolah-olah Maulana Syekh menegur lah. Okay, ya, jadi tidak mungkin kalian mampu untuk mencari makam saya. Tidak akan kamu mampu untuk untuk melaksanakan tugas dari Umi ini. Silakan kamu pulang ke Lombok, kasih tahu Umi. Itu bahasa Indonesia. Tidak mungkin. Akhirnya, tapi sebelum kamu ke Lombok, kamu datang ke Wintira. Nanti sore Kamis jam 5, masuk nanti malam Jumat. Itu katanya beliau. Akhirnya beliau hilang. Nah, baru Tiang telepon Umi terus. Tiang telepon Umi Tiang disuruh sama Bapak Maulana Syekh datang ke daerah ini. Ya. Daerah mana? Daerah Wintira. Nah, ternyata langsung Umi sambut bilang, hati-hati Abror. Itu adalah daerah jin. Itu bahasanya Umi. Artinya Umi sudah tahulah gitu kan. Hati-hati ya Bro. Padahal Umuna belum ke sana. Belum ke sana, belum. Belum ke Sulawesi waktu itu. Enggak, itu kalau sudah ke Sulawesi pokoknya sering beliau ke Sulawesi, cuma datang ke daerah niki enggak pernah. Ke daerah Wintira niki. Jadi itu masih itu, daerah niki masih. Jadi itu pertengahan di tempat Pondok Tiang niki dengan Kota Palu. Jadi ukuran dari Kota Palu niki ke Wintira sekitar 1,5 jam lah. Ya, itu perjalanan. Akhirnya dia sudah sampaikan sama Umuna. Jadi beliau mengatakan hati-hati itu adalah daerah jin. Yang namanya jin itu bisa merubah-rubah dirinya. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang masuk di situ tidak bisa keluar. Itu bahasanya Umi. Akhirnya Tiang sendiri takut. Aduh, kamu ini je bahaya nih. Tidak bani Tiang akan ke sana Umi. Tiang sampaikan seperti itu lewat telepon. Umi jawab lagi, harus kamu ke sana. Harus kamu ke sana. Harus sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Maulana Syekh. Akhirnya singkat cerita Tiang datang ke sana pada hari Kamis, malam Jumat. Malam Jumat, dan masuknya di situ nanti jam 5. Jadi Tiang sudah dikasih tahu tempat-tempatnya niki di bawah jembatan ada batu besar, di situ kamu duduk. Kemudian Tiang tanya juga pada waktu Tiang ketemu sama Syekh, doa apa yang Tiang pakai di situ untuk bisa masuk di daerah jin niki. Jadi beliau sampaikan baca selawat nadatain 7 kali. Selawat nadatain 7 kali, kemudian kamu pejamkan matamu. Cuma itu aja. Nanti saya yang sambut di situ. Akhirnya Tiang datang sesuai dengan perintah, Tiang masuk, Tiang turun di situ di jembatan niki jam 5. Sampai 3 kali Tiang coba ya untuk Tiang coba untuk konsentrasi untuk masuk. Yang pertama Tiang gagal ya. Karena pada waktu itu waktu habis membaca selawat nadatain, Tiang pejamkan mata, ternyata yang datang itu adalah anjing. Anjing banyak. Di penglihatan Tiang niki anjing. Gung luar biasa. Akhirnya Tiang buka mata. Habis buka mata, ternyata masih sepi. Di narak dengan. Narak apa-apa basong di narak masih. Akhirnya Tiang coba lagi baca selawat 7 kali. Tiang pejamkan lagi mata. Ternyata yang kedua datang itu adalah kodok. Lepang niki. More beli-beli aja datang. Gigi tak Tiang. Lepang niki yang kiri kanan. Wah, beli-beli lepang niki. Akhirnya Tiang buka lagi mata. Buka mata. Ternyata masih juga di luar.
batu doang masih kan, tiang kita masih dia man bau ni. Akhirnya yang ketiga kali tiang coba sudah. Yang ketiga kalinya tiang coba baca Sunnatayn dan tiang pejamkan mata. Yang datang niki di dalam penglihatan tiang niki orang main poli. Orang main poli. Dan itu dia tendang bolanya itu dengan kaki sudah. Akhirnya sampai kena kita punya muka begitu, akhirnya tiang buka lagi mata. Akhirnya sudah sampai 3 kali tiang enggak bisa. Jadinya sudah tiang berpikir, sudah mau jam 6 sudah kan, mau maghrib sudah, ini mungkin enggak bisa tiang bilang. Pasrah. Tapi sudah tiang ingat bahasanya Ummi, harus kamu bisa. Harus kamu bisa. Ya, jangan menyerah. Akhirnya setelah itu tiang baca tarekat. Tiang baca tarekat Husnul Mani tiang baca juga. Akhirnya setelah itu baru tiang pasrahkan sudah mati wah nih dia baca tiang. Akhirnya tiang baca lagi Sunnatayn, baru tiang buka tiang punya jaket, baru tiang tutup muka nih. Mata nih tiang tutup pakai jaket sudah supaya enggak tiang buka-buka kan. Akhirnya setelah itu tiang baca langsung tiang pejamkan mata, muka ini tiang tutup pakai jaket supaya enggak tiang buka. Nah, setelah tiang konsentrasi, ternyata seperti ada dengan datang le samping tiang niki. Tekan air niki kokok. Nah, jadi ada suara yang tiang dengar lah, suara orang jalan. Tek begitu lampakna niki. Akhirnya tiang mau buka niki. Tutupan nih niki. Jaket. Saya penasaran tiang siapa yang berdiri di samping kanan tiang niki. Tiang mau buka tapi tangan tiang tarik lagi. Jangan. Nanti batal dia lagi kan. Gitu. Pokoknya tiang kita sekedik doang dengan tiang. Dek batal dia lawan angan tiang ni. Saling lawan lah niki. Lawan angan niki. Akhirnya tidak lama terus setelah dia ada di samping tiang, dia rasakan niki sudah. Langsung bulu roma. Anda punggung tiang niki diraba. Tegorap tiang lengan atas ni. Gorapnya tiang ini je asli sudah tiang bilang gitu. Tiang mau buka ini kan, tiang mau lihat siapa ini kira-kira karena sudah dipegang tiang niki dari atas ke bawah. Terus gorapnya niki geli jadi kan. Nah itu tiang mau buka jangan, tiang tarik aja tangan ini, tiang mau lihat begini kan, siapa ini? Akhirnya tiang tahan saja tangan ini sudah, biar saya mati, saya bilang itu kan, biar saya mati sudah. Akhirnya tidak lama baru tiang dipukul, ini kendekok ini pantoknya sekali kan. Akhirnya tiang tangan atau kayak soka? Tidak tahu pakai apa, saya tidak lihat soalnya kan. Dipukul, seperti dipukul lah pakai benda, kemudian barulah hilang langsung perasaan saya tidak sadar pada waktu itu. Akhirnya setelah tidak sadar itu ada beberapa seperti tiang di awan gitu kan. Nah itu baru tiang ketemu langsung sama ini pengawal niki, pengawal di gaib niki. Ya, jadi kebanyakan perempuan. Dengan Nina dua situ jemput selaput langsung jauh. Dan tempat yang Hajah siarana Hajah Nur Intan namanya. Hajah Nur Intan. Dia direktur Bank Dunia gaibnya di sana. Itu yang dicari sama orang-orang kan. Orang-orang banyak yang cari itu namanya Nur Intan namanya. Oke, terus setelah itu tiang ditanya, kenapa kau bisa masuk di sini? Ini daerah saya, itu katanya kan. Saya nggak tahu, saya cuma disuruh sama guru saya bilang gitu. Siapa gurumu? Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Akhirnya seperti dia mengenal lah nama yang dia sebut niki. Biasa lekat-lekat. Enggak, biasa. Sadar atau seperti begini sudah. Sadar dia. Yang sadar juga tas ini masih tiang tasnya. Akhirnya terus apa tujuanmu datang ke sini? Pokoknya keras dia. Seperti dia itu marah. Ya, jadi mereka itu seperti dia marah lah kepada tiang karena tiang
masuk di situ di daerahnya mereka. Akhirnya terus silin pokok ngomel luar biasa ngomel. Yang sebut itu Umi Rehanun yang sebut. Ya, jadi pada waktu itu dia tanya terus kan, siapa yang suruh kamu sini? Pokoknya yang sebut Hajah Siti Rehanun yang sebut langsung kan. Yang suruh saya datang ke sini Hajah Siti Rehanun. Oh, Rehanun. Nah itu seperti itu bahasa. Lembut dia terus. Baru lembut. Ya, Setelah jadi mendengar Hajah Rehanun lembut. Setelah tiang sebut namanya Hajah Siti Rehanun, mereka itu lembut sama tiang. Akhirnya kalau gitu ya silakan duduk. Baru tiang dipersilahkan. Dek man dia berkencengan doang itu nih. Berjaguran doang. Akhirnya yang dipersilahkan tuh duduk. Bagus terus apa-apa salamnya Umi dia bilang gitu kan. Tiang sampaikan sudah salamnya Umi begini gini. Ya sudah. Terus pada waktu itu tiang sangat kepingin sekali ketemu dengan Maulana Syekh. Iya. Akhirnya karena sudah lama tiang di situ belum datang Maulana Syekh, belum ada. Jadi tiang bawa buku pada waktu kertas. Dia tulis ya, artinya sebuah surat lah Bapak Maulana Syekh. Ya pokoknya apa siaran di otaknya tulis, Bapak Maulana Syekh tiang ini sudah ada di sini. Tolong jemput tiang ini. Itu sudah tiang. Akhirnya setelah selesai tiang tulis, kemudian kertas niki diambil sama ini yang namanya Haja Intan. Nah, jadi ini kertas ini saya kirim, dia bilang gitu kan, supaya Abah bisa baca, dia bilang gitu. Akhirnya dia ambil. Yang lihat dia taruh di tangan, di telapak tangan sebelah kanan itu. Nah, baru dia gini kan, tiup langsung hilang kertasnya. Langsung hilang. Nah, boleh kiri kanan ada apa waktu? Di kiri kanan itu dia apa arah? Seperti biasa bangunan begini sudah. Rumah. Tapi kan bagus gitu kan. Iya. Akhirnya yang tanya, kertas itu mana? Dia bilang gitu kan. Dia bilang sudah nyampe sama Abah, dia bilang gitu kan. Sudah nyampe. Maksudnya sama Abah? Maulana Syekh. Akhirnya setelah tiang akan pamit, ya kita mau pamit sudah ini kan. Tiang dikasih cincin dulu yang dikasih satu karung. Karungan niki terigu. Iya, tepung terigu niki. Itu satu karung. Itu dilempar begitu. Nyasar dia kan. Suka dia bilang gitu. Oh kalau begini saya enggak suka, saya bilang gitu. Pada waktu itu masih belum keluarlah batu-batu itu. Belum keluar. Akhirnya karena tiang tidak ada minat untuk itu ngambil batu itu, cincin-cincin yang sudah jadi ini seperti kristal. Akhirnya dimasukkan lagi di karung. Setelah itu baru begini kan, sama karungnya juga hilang. Akhirnya tidak lama kemudian dia ambil lagi karung dari ketiak sedikit yang lihat dia gini kan, ada karung lagi tapi kosong pertama, yang lihat kosong. Terus yang kedua baru dia ginikan yang saja gitu, langsung sudah ada kepeng yang seket sama 100 ini. Iya. Hanya tiang ambil kan, tiang ambil langsung tiang begini kan. Sengeh memang kan, seperti baru keluar dari bank. Ikat-ikatan itu masih ya. Oh kalau ini mau saya bilang gitu. Ya kalau uang mau saya bisa saya bawa. Akhirnya dia ngemos gitu kan. Ngemos aja Intan ini. Mungkinkah ini uang palsu? Dia bilang gitu kan. Akhirnya setelah tiang bilang apakah ini uang palsu, dia itu merah mukanya langsung kan, seperti dia marah. Akhirnya langsung dia ambil uang dari tangan kiri. Begini kan langsung pesek di depan saya langsung. Takut jadi takut dia langsung. Ingin dia maaf yang terus kan. Seperti marah dia diambil. Tidak ada yang palsu ini. Ini semua asli, dia bilang gitu kan. Gitu, dia bilang gitu kan. Kalau mengenai jati yang jauh sebagian gitu ya ini kan. Bukan yang tasuh ini nemang doang ini kan. Oh enggak boleh, dia bilang gitu. Enggak
boleh. Jadi baru ini boleh diambil uang ini harus ada izin dari Raihan. Tidak boleh kepeng lo. Oh, tidak bisa dihitung, tidak bisa. Hanya sekarung doang atau bergudang juga? Bergudang banyak dia sudah. Cuma untuk membuka itu saja dia pakai karung yang warna kuning yang langsung sudah bersusun dia. Setinggi meja niki kan di sana di bawah terus gitu. Sedang, arak sedang gitu. Lebih banyak di dalam lagi kan belum. Cuma di luar aja itu. Gudang-gudang. Nah itu. Darat tebing nyari kepeng. Cuma 50 dia kasih. 10.000. Cuma 50.000 saja. Oke, Ini 50 juta. ya sekedar untuk beli bensin saja kan habis izin. Nah, yang bawah. Nah, akhirnya setelah selesai dia bilang Umi Rehanun kuncinya apa, minta izin sama Umi Rehanun. Nah, kalau mau uas ini minta izin sama Umi Rehanun. Tiang pulang atau tiang pulang diantar sama ajudan-ajunannya beliau. Akhirnya baru tiang sadar sudah di sungai itu sudah tiang lekokok untuk tiang kok basah tuh kan. Isak sudah sekitar jam 9 malam. Dari masuknya jam 6 itu kan. Harap ke listrik Tidak ada. Yang mana di dalam sana itu? Oh iya lengkap. Iya mobil lengkap semuanya. Biasa alamnya. Biasa seperti alam kita sudah. Ya ada pesawatnya juga tiangnya. Yang pakai juga waktu itu dikasih juga untuk merasakan lah. Iya. Pesawat yang besar itu seperti yang dipakai ke Mekah itu, Airbus itu besar. Ternyata alhamdulillah beliau ini tuan guru jin juga. Tuan guru jin. Ya. Ini pengalaman yang tidak semua tuan guru bisa mengalami. Tidak semua tuan guru dia selaku tuan guru berdua ilmu jin. Sebagian tuan guru yang bisa ilmu jin. Contohnya seperti Abah Zaini kan. Awalnya beliau kurang percaya kepada jin. Akhirnya pada satu waktu pengalaman itu sebagai saksi ini kan. Laut ini si jin. Laut koper nih si jin. Baru dia percaya. Dia percaya kepada. Ternyata saya lihat juga jin ini dia bilang. Langsung dia lihat. Dia bisa lihat langsung. Dia lihat langsung. Ya, itulah jadi bahwa saran ilmu ternyata di atas awan masih ada awan lagi. Kalau istilah Al-Qur'annya wa fawqa kulli zi ilmin alim. Siapa yang dikatakan alim? Masih ada yang lebih alim dari dia. Saya pernah tahu anak tahuan Malik. Wah, intinya semuanya adalah penting untuk kita sifat tawadu, merendah diri. Itulah pada adik-adik, para tulab, para talibat, para santri-santriwati, janganlah kalian ukur ilmunya Maulana Syekh dengan ilmu kalian. Janganlah ukur kemampuan, keilmuan, cendekiawan, kecerdasan kalian untuk mengukur Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Seperti cerita yang Adinda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abrar yang berada di Sulawesi Tengah. Beliau sebagai pimpinan pondok pesantren, apa yang Anda saksikan diceritakan oleh beliau, itulah Ummi Hajjah Siti Raihanun. Sekedar terdengar doang aran si jin masalah tunduk ne jinan. Di mana kehebatan kalian? Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berguna, menambah keyakinan kita kepada guru besar kita, Al-Makturlah Bapak Maulana Syekh. Tidak mungkin Bapak Maulana Syekh memilih putrinya untuk meneruskan perjuangan beliau, meneruskan mewarisi NPDI dan Nahdlatul Watan tanpa ada keistimewaan. Itu hal yang mustahil. Silahkan gunakan logika, akal sehat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.